Jadi kalau kita ngelola negara kira-kira PNS-nya itu sekitar 9 juta kira-kira gitu ya. Jadi bisa dibayangkan akan terjadi perubahan di dunia HRD. Dan ini ngapunten, jadi saya minta izin boleh ngomong apa adanya, boleh nggak? Walaupun nanti ada yang sedikit nyereh hati, tapi saya mau ngomong apa adanya. Contohnya gini, contohnya. Saya minta maaf bahwa HRD adalah sunset industry. Nyereh hati kan, bener nggak? HRD akan menjadi sunset industry. Saya akan terangkan sebelum nanti masuk ke topiknya. Degree, diploma, ijazah, apa? Degree itu apa sih? Kayak gelar, itu sunset industry. Gitu. Terus sekolah yang pakai brick and mortar atau bata dan semen, itu sunset industry. Dosen dan guru adalah sunset industry. Nah, Anda kan mulai gila nih bosman, pagi-pagi udah gigi 5 dibilang HRD sunset industry, bener nggak? Gitu. Yang saya ceritakan tadi bahwa degree itu sunset industry, tapi knowledge itu selalu sunrise. Jadi knowledge industry selalu naik, gitu ya. Nah, HRD sunset industry, tapi human development nggak pernah habis. Mulai ngerti maksudnya ya. Jadi kemudian kayak brick and mortar itu sekolah yang pakai gedung, itu sunset industry. Maaf saya bilang pesantren 20 tahun dari sekarang bentuknya nggak boarding. Ini saya harus ngomong apa adanya karena dunia digitalnya akan merubah semuanya, behaviornya, gitu. Nah, tapi knowledge agama nggak pernah sunset, gitu ya. Kebutuhan akan knowledge nggak pernah sunset. Nah, sebuah fakta dan realita pasti terjadi. Jadi kita kalau bicara sekarang, kita menyiapkan apa yang akan terjadi nanti, benar nggak? Nah, yang saya mau jelaskan itu adalah tahun 2030, berapa tahun dari sekarang? Ada 70% pekerjaan yang saat ini nggak ada. Dan ada 70% yang saat ini pekerjaannya ada hilang. Ekstrim kan? Dulu memakan periode 20-30 tahun untuk merubah 10% behavior. Tetapi sekarang dalam periode 1 dekade, 10 tahun, perubahannya itu sangat ekstrim. Karena digital gitu ya. Nah, kita masuk ini introduce awal supaya teman-teman pada nengok. Ini bosman ngomong apa nih? Yang jelas Anda sudah mulai kebayang gitu ya. Nah, yang terjadi di tahun 2030 ke atas, 90% perusahaan employee-nya di bawah 100. Hanya 10% yang employee-nya di atas 100 orang. Jadi makin kecil, makin small. Nanti saya kasih contoh bahwa apa-apa kolaborate. Contoh saya biar gampang di organisasi saya. Di organisasi saya tidak punya divisi legal, tidak punya divisi accounting, perpajakan dan tidak punya HRD. Jadi Anda suatu hari akan mengoutsource HRD ini. Jadi siap-siap spin off. Di outsource. Karena jadi ringan. Sekarang ada LinkedIn, ada job seeker, ada segala macam, sekedar mencari dan kualitasnya udah sesuai sama yang kita butuhkan. Jadi orang HRD itu kalau nggak CEO-nya, Anda tahu CEO kan? Chief Everything Officer. Ngerjain semuanya. Di organisasi di bawah 50 orang, CEO itu ngerjain semuanya. Gitu. Nah, dan kita tahu bahwa 90% transaksi di tahun 2030 ke atas itu melalui e-commerce. Gitu. Jadi e-commerce itu kan artinya brick mortarnya tadi, yang tadinya Anda buka cabang adalah membuka banyak-banyak outlet, sekarang membuka banyak-banyak nggak perlu, karena dengan cloud kitchen Anda jualan pecel, dia jualan rawon juga di situ, jualan apapun satu, cuman nanti outputnya beda-beda. Jadi kitchennya di share karena kitchen paling mahal gitu ya. Nah itu langsung distribusi ke rumah-rumah. Ini kita cerita bahwa teknologi itu fast to furious gitu, kenceng bukan main gitu. Oke, kita balik ke, bisa dibayangkan kalau 2030, punten Anda umurnya berapa? 8 tahun dari sekarang.
40. Akan kaget-kaget nggak kira-kira? Iya kan, kan cepat sekali perubahannya.